warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai analisis sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linur Aliyah. Nama saya Nurul Huda. Nama saya Selvina Pitanggraini. Nama saya Lina Herlina. Pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus dan belum menemukan ujung penyelesaiannya. Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan beberapa tindakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Untuk mengejar keterlambatan penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia harus bekerja keras melalui gugus tugas COVID-19, terutama untuk berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Beberapa kebijakan pemerintah, diantaranya yaitu social distancing, work from home, melakukan rapid test, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan beberapa kebijakan lainnya. Semua kebijakan yang telah ditetapkan tersebut harus dilengkapi dengan tata cara pelaksanaannya, sehingga memudahkan publik dan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah sebagai pelaksana. Menurut Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, ada 3 strategi yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, benteng pencegahan. Yang kedua, benteng pelacakan dan pengetesan. Dan yang ketiga, benteng perawatan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan ini diantaranya yaitu pembatasan sosial berskala besar, contohnya posko relawan desa tanggap COVID. Selanjutnya, isolasi mandiri. Posko relawan desa tanggap COVID-19 dan respon masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran virus corona tingkat desa, Posko Relawan Desa Tanggap COVID-19 terus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan efektif sebagai bagian dari pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Tim yang terdiri dari beberapa unsur stakeholder yang ada di Desa Kertabumi bahu-membahu bekerja sama membentengi masyarakat Desa Kertabumi agar terhindar dari paparan virus yang telah merenggut puluhan ribu jiwa di seluruh dunia saat ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Kertabumi melalui posko penanganan COVID-19 mendapatkan respon positif baik dari masyarakat Desa Kertabumi ataupun warga luar. Meskipun pada awal diberlakukannya mendapat komentar yang kurang baik dari beberapa pengendara yang melintas. Karang Taruna merupakan suatu kelompok sosial. Karang Taruna Cipta Dimundur tetap konsisten dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif atau komentar yang kurang baik, karena Karang Taruna Cipta Dimundur merupakan organisasi sosial. Di dalam kelompok sosial, individu-individu harus memiliki kesadaran kelompok karena adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling tolong-menolong antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, anggota kelompok tersebut dapat berkembang dan mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Isolasi mandiri dan dampaknya terhadap psikologi sosial. Pemerintah pusat sebelumnya meminta agar masyarakat tidak perlu mudik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun, kenyataannya di lapangan sudah ada gelombang pemudik yang pulang ke kampung halamannya. Bagi para pemudik itu, pemerintah daerah mewajibkan isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi tersebut membuat banyak orang mendambakan interaksi sosial. Emosi yang campur aduk dapat mencerminkan bagaimana terisolasinya orang-orang. Tingkat isolasi berbanding lurus dengan dampak psikis yang dialami seseorang. Ketidakpastian seperti saat ini dapat menjadi sumber kegelisahan. Masa isolasi mandiri bisa berdampak pada psikologi orang, termasuk rasa cemburu melihat kehidupan orang lain di media sosial. Isolasi menyebabkan perubahan perilaku. Setiap individu akan mengalami 3 tahap kondisi perilaku selama pandemi COVID-19, yaitu tahap disrupsi, yang kedua tahap kebingungan dan ketidakpastian, ketiga tahap penerimaan. Salah satu alasan mengapa hidup dalam isolasi itu sulit adalah karena manusia merupakan makhluk sosial. Beruntung pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020. Saat teknologi telah berkembang pesat, masyarakat mengembangkan beragam cara untuk tetap berkomunikasi dari jarak jauh,
media sosial juga aplikasi berbasis internet mengisi jurang kebutuhan akan interaksi. Hanya saja perlu dipahami bahwa komunikasi dan interaksi manusia juga memasukkan beberapa nonverbal seperti kontak mata, ekspresi dan nada bicara. Komunikasi jarak jauh yang difasilitasi teknologi tak sepenuhnya memuaskan hasrat dan rasa lapar otak untuk bersosialisasi. Dari materi yang telah kelompok kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pemerintah melalui berbagai kebijakan, himbauan, dan arahan telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat. Demikian pula masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi himbauan dan arahan pemerintah tersebut dengan penuh kesadaran. Kebijakan tersebut berdampak pada perilaku masyarakat, sebab masyarakat beradaptasi dengan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, situasi sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut dipicu oleh lebih banyaknya waktu masyarakat yang dihabiskan di rumah. Perubahan sikap tersebut terlihat dari perubahan perilaku komunikasi, belanja, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Penggunaan video conference dan melakukan belanja online terkait makanan mulai meningkat di kalangan masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.